Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bersama Kak Amsal. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan masih tentang besaran dan satuan, tetapi khusus subpokok materi tentang dimensi besaran. Oke, kita mulai saja ya. Jadi dimensi itu adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang dari besaran pokok. Apapun jenis satuan besaran yang digunakan tidak mempengaruhi dimensi besaran tersebut. Artinya gimana? Artinya misalkan gini, satuan panjang, ya. Jadi satuan panjang dapat dinyatakan dalam satuan meter, sentimeter, kilometer, atau feet. Keempat satuan itu akan memiliki satu dimensi, yaitu L. Oke. Nah, di tabel ini saya sudah berikan besaran pokok beserta satuan dan dimensinya. Ingat, satuannya ini semua dalam satuan sistem internasional ya. Oke. Soal tentang dimensi ini biasa muncul di soal ujian semester, kemudian juga di soal seleksi KSN atau OSN biasanya ada juga. Kemudian di soal tes masuk perguruan tinggi negeri ya, atau UTBK SBMPTN. Di tahun 2019 itu muncul soal seperti ini. Dia masuk kategori soal mudah dan sedang, karena dia materinya masuk besaran dan satuan. Oke, di sini ada saya kasih contoh soal ya. Soalnya di sini tentukan dimensi dari luas, kecepatan, dan gaya. Sekarang kita akan cari satu persatu. Yang pertama diminta adalah luas. Luas itu satuannya adalah meter kuadrat. Berarti bisa kita tuliskan dimensinya adalah L kuadrat, karena dimensi dari panjang ya, yang ini. Kemudian kecepatan. Kecepatan satuannya adalah meter per second. Ini kalau misalkan tidak ingat satuannya, ya ingat saja rumusnya. Itu sama dengan X per T, atau jarak per waktu ya. Maka satuannya adalah meter per second. Berarti dimensi dari satuan meter itu panjang. Berarti dimensinya panjang adalah L. Kemudian dimensi dari sekon itu kan satuan dari waktu ya, berarti T. Nah gitu. Nah, ini penulisannya biasa ditulis dalam seperti ini. L T pangkat negatif 1. Nah itu penulisannya. Kemudian dimensi dari gaya. Oke. Gaya. Ingat saja rumus gaya pakai hukum 2 Newton, sama dengan massa ya dikali dengan percepatan. Oke. Kalau mengingat rumusnya gitu. Kemudian massa itu satuannya apa? Kilogram. Terus percepatan satuannya apa? Meter per second pangkat 2. Ya ingat kembali. Kalau kilogram berarti dia harus M ya, kan dimensinya M. Terus seperti itu. Meter itu adalah panjang, berarti L. Kemudian per second adalah waktu, berarti T pangkat 2. Ini akhirnya menjadi M kali L kali T pangkat negatif 2. Karena ini bentuk pembagian, jadi kalau jadikan perkalian, berarti jadi pangkat negatif 2. Jadi penulisan dimensi seperti itu. Tetapi nanti yang muncul biasanya yang ditanyakan kalau muncul di soal itu bukan hanya bentuk soal yang seperti ini. Biasanya diberikan dalam bentuk persamaan ya. Biasanya diberikan dalam bentuk persamaan. Contohnya gini. Misalkan ini saya hapus dulu ya. Misalkan gini. Misalkan nanti diberikan sebuah persamaan. Ini contoh 2 misalkan. Misalkan diberikan sebuah persamaan Y sama dengan setengah dari A T pangkat 2 plus
B kali T, kemudian dikurangi dengan C, di mana satuan ya, di keterangan di soal itu adalah satuan dari Y itu adalah dalam meter. Ya. Kemudian T itu satuannya adalah di dalam soal adalah sekon. Maka yang diminta adalah tentukan dimensi dari A, B, dan C. Ya, yang diminta adalah dimensinya. Maka ini harus kita uraikan ya. Harus kita uraikan. Harus diingat bahwa kalau di sini diketahui satuan dari Y itu adalah meter, maka setiap suku di persamaan ini haruslah memiliki satuan yang sama dengan Y. Berarti untuk penyelesaiannya nanti cara penyelesaiannya seperti ini. Ya, yang bilangan setengah ini kita abaikan saja ya, karena kita ini dia bilangan konstan ya. Artinya yang kita lihat variabelnya saja. Berarti A T kuadrat sama dengan satuannya apa? Meter ya. Oke, meter. Ya, ini kita uraikan. Jadi ini A, kemudian T kuadrat satuannya apa? Sekon. Berarti ini jadi sekon pangkat 2. Di sini meter. Ini kalau dituliskan A itu satuannya berarti meter per sekon pangkat 2. Berarti kita bisa beroleh bahwa dimensi dari A adalah L per T pangkat 2. Atau hasilnya L kali T pangkat negatif 2. Dapatlah seperti itu. Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan dimensi dari B. Kalau kita mencari dimensi dari B, nanti kita akan peroleh ya. Itu kita akan peroleh dengan cara yang sama. Berarti B kali T satuannya sama, meter. Berarti ini B, satuan dari T adalah sekon. Ini adalah meter, berarti B sama dengan meter per sekon. Berarti ini sama dengan dimensinya L per atau L kali T min 1. Kan ini jadikan perkalian, jadi pangkat min 1. Kemudian dengan cara yang sama juga kita akan peroleh bahwa dimensi dari C itu akan sama dengan Y. Karena satuannya sama, yaitu sama-sama meter. Berarti dimensinya adalah L. Oke, jadi gitu contohnya ya. Oke, saya punya tambahan satu contoh lagi ya. Saya punya tambahan satu contoh lagi. Ini saya hapus dahulu. Saya punya satu contoh lagi. Ya, ini saya punya soal ya. Ada soal seperti ini. Oke, jadi ada soal pasangan besaran fisika berikut yang memiliki satuan yang sama. Oke, jika ada soal seperti ini, maka kita harus menguji ya. Kita harus mencari dimensinya masing-masing. Tapi di sini kan yang ditanyakan bukan satuan yang bukan dimensi ya. Bisa saja kita ganti aja, karena ini kita bahas tentang dimensi ya. Kita katakan saja kan sama saja nanti hasilnya. Yang ditanyakan adalah dimensi yang sama. Oke. Sekarang kita tentukan. Yang pertama opsi A. Opsi A usaha. Usaha dan gaya. Jadi usaha itu adalah rumusannya gaya dikali dengan perpindahan atau jarak. Berarti ini bisa kita tulis satuannya Newton sama meter. Dimensinya, dimensi dari gaya tadi, ya, dimensi dari gaya yaitu M L T negatif 2. Meter itu adalah L, berarti kita peroleh dimensinya adalah M L kuadrat dikali T negatif 2. Kemudian kalau untuk gaya kan dimensinya dia M L T negatif 2.
Otomatis ini salah ya, karena dia tidak sama. Berikutnya kita coba untuk gaya dan energi. Untuk opsi B, ini juga salah. Kenapa? Karena energi itu sama aja dengan usaha, karena usaha adalah perubahan energi. Maka satuan atau dimensinya itu sama. Oke, kalau gitu udah terjawab kan? Yang memiliki dimensi yang sama siapa? Ya, usaha dan energi. Nah, kita uji. Misalkan kita pakai rumus energi apa? Energi kinetik ya. Energi kinetik itu kan rumusannya setengah mv kuadrat ya. Kita ambil rumusnya massa, berarti kilogram ya. Kemudian itu meter per sekon dipangkat 2. Kemudian ini dipangkat 2 juga. Meter per sekon aja. Ini pangkat 2, berarti nanti rumusannya menjadi kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 2. Ini kalau kita ubah menjadi kilogram kan dimensinya adalah M. Kemudian meter adalah L, terus dipangkat 2. Ini jadikan perkalian jadi pangkat negatif 2. Maka yang jawaban paling tepat adalah pastilah opsi E. Oke. Jadi gitu caranya. Untuk yang opsi C juga itu salah ya. Nah, itu salah. Momentum dan usaha juga salah. Kecuali nanti kalau ada opsi yang lain juga. Kalau misalkan tidak ada opsi usaha dan energi, misalkan ditulis di situ usaha dengan torsi ya. Nah, itu sama juga dia punya dimensi. Boleh juga sama. Tapi kan di sini yang dituliskan hanya usaha dan energi, berarti itu jawabannya. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan saya buat khusus video untuk pembahasan soal besaran dan satuan yang berhubungan dengan soal UTBK atau tipe-tipe soal UTBK yang digunakan pada saat SBMPTN untuk 2022. Sekian untuk video ini. Kalau masih ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.